Terima kasih untuk Radian udah kasih kesempatan buat kita untuk bisa ngecek ke dokter secara gratis. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Secara umum karena virus parvo ini nyerang yang pertama sistem imun, yang kedua pencernaan, pasti penanganan awal dokter hewan tidak jauh-jauh dari dua bagian ini. Halo, nama saya Juven. Saya lagi ada di Pluit Village. Ada acara dari Pluit Village, Radian Pet Care. Terima kasih untuk Radian udah kasih kesempatan buat kita untuk bisa ngecek ke dokter secara gratis. Hari ini saya bawa dua hewan, yaitu Jackie sama Soya. Mereka disuntik vitamin. Mereka nggak kenapa-napa sih, cuman kepengen biar lebih sehat aja. Harapannya biar banyak banget acara kayak pengobatan gratis seperti ini. Terima kasih Radian Pet Care. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih dan sayang. Radian Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman, hewan-hewan terjaga baik. Masih bisa nggak sih dok hewan kita terkena virus panleng ataupun parvo itu dok? Hewan divaksin apakah masih bisa kena penyakit tersebut? Jawabannya masih bisa. Oh masih bisa dok? Masih bisa. Seriusan dok? Lantas tujuan vaksinnya buat apa? Yang pertama biar tubuh lebih reaktif ketika ada penyakit tersebut masuk. Jadi harapannya kalau dia terserang, yang pertama gejala bisa diminimalisir. Gejala bisa diminimalisir. Yang biasanya bisa timbul muntah, diare, setidaknya demam saja yang muncul. Terus kalaupun gejala muncul yang harusnya sekitar 10-14 hari, harapannya tidak sampai 1 minggu. Tidak sampai 1 minggu. Jadi recovery cepat berjalan dengan baik, tingkat kesembuhan meningkat. Yang tadinya kurang dari 10%, harapannya lebih dari 50%. Dan yang kedua, kadang ada juga yang dia sudah divaksin, tapi waktunya pemulangan tidak dilakukan. Oh, itu harus diulangi. Harus diulangi untuk boosternya. Karena kalau semisal kita vaksin, antibodi yang terbentuk itu tidak bertahan seumur hidup. Oh, jadi ada jangka waktunya. Makanya ada vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, vaksin tahunan. Tujuannya untuk menstabilkan antibodi. Oke. Nah, misalkan dok, saya punya dogi umur sudah 8 tahun. Apakah dia wajib vaksin terus dok setiap tahunnya dok? Atau gimana dok? Itu pertanyaan menarik juga. Lagi, wah semuanya habis dok kayaknya. Jadi kalau sudah 8 tahun apakah vaksinasi itu wajib? Tidak. Tidak. Karena kebanyakan virus-virus berbahaya baik pada kucing maupun anjing menyerangnya di usia kecil, apis atau kitten, khususnya di usia di bawah 1 tahun. Kalau untuk dogi atau anjing usia minimal vaksinasi 1,5 bulan sudah bisa. Untuk kucing minimal 2 bulan. Sampai kapan? Biasanya kita menganjurkan maksimal usia 5 tahun. Karena ketika sudah 5 tahun fasenya sudah usia senior. Apalagi 7 tahun. Di usia-usia tersebut resiko terjangkit penyakit khususnya virus-virus tadi lebih rendah. Jadi kalau semisal usianya sudah 5 tahun atau sudah lebih dari 7 tahun, biasanya kalau mau lab darah syaratnya mau dilakukan vaksinasi, syarat yang pertama harus dipastikan kondisinya sehat. Baiknya lab darah dulu. Tidak ada masalah hati, ginjal, atau tidak ada bawaan komorbid. Itu baru baiknya divaksin. Tapi kalau misalkan dari riwayat gangguan kesehatan lainnya, baiknya tidak. Oke. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih dan sayang.
semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman. Hewan-hewan terjaga baik. Radian Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Semua hewan ciptaan Tuhan berhak hidup damai bahagia. Radian Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman. Hewan-hewan terjaga baik. Radian Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Anjing yang terkena parfum, bagaimana cara kita handle-nya biar mereka tidak menularkan ke yang lain juga, dan apakah ada dampaknya ke manusia? Tentu ya. Betul. Jadi yang pertama, virus parvo itu hanya menyerang hewan. Parvodog hanya menyerang anjing, parvocat dia menyerang kucing dan musang. Tidak menular ke manusia, itu yang pertama. Yang kedua, penularan virus parvo itu utamanya dari sesuatu yang keluar dari mulut dan dubur. Jadi muntahan dan juga fesesnya. Jika dia positif menderita parvo. Lantas bagaimana cara kita bisa meminimalisir resiko penularan antar hewan? Yang pertama, ketika kita memelihara hewan jumlahnya lebih dari satu dan ada satu yang terkena parvo, wajib langsung diisolasi untuk mencegah kontak secara langsung. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Area tempat pemeliharaan anjing yang menderita wajib didesinfeksi. Pakai apa? Kalau kita di klinik biasanya menggunakan TH4. Kalau semisal kita susah mencari TH4 atau sudah malam, klinik hewan pada tutup mungkin. Caranya bagaimana? Cari supermarket atau minimarket 24 jam, cari pemutih pakaian. Baikin atau sejenisnya, yang penting pemutih pakaian itu bisa membantu membunuh virus. Cara pembersihannya bagaimana? Pertama, lingkungannya dibersihkan dengan air sabun dulu. Ada beberapa jenis virus yang dia bahan kerangka luarnya itu bahannya lemah. Jadi ketika dia kena sabun jadi lebih lemah. Setelah itu baru menggunakan TH4 atau pemutih pakaian. Dibersihkan, didiamkan sekitar 5 menit. Jadi biar bereaksi dulu dengan lingkungan. Baru kita bilas lagi dengan air sabun. Jadi biar tidak meninggalkan racun untuk anjing yang nanti kita taruh di situ. Lantas bagaimana untuk temannya yang kondisinya masih sehat? Kondisi sehat belum tentu dia negatif dari parvo. Bisa jadi dia juga terpapar, tapi imunnya baik, sehingga gejala tidak muncul. Atau kalaupun muncul, gejala minimal mungkin. Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah memberikan produk untuk mendongkrak sistem imun. Imun booster itu wajib. Kalau semisal kita tidak punya imun booster, boleh kasih multivitamin. Selama berapa lama? Inkubasi virusnya 10-14 hari. Jadi selama 10-14 hari dia diisolasi sambil kita amati perkembangannya. Jika timbul muntah, segera bawa ke dokter. Setidaknya infus harus segera masuk, mumpung gejala baru muncul, belum parah. Lantas kalau di klinik bagaimana penanganannya? Secara umum karena virus parvo ini nyerangnya pertama sistem imun, yang kedua pencernaan, pasti penanganan awal dokter hewan tidak jauh-jauh dari dua bagian ini. Yang pertama berhubungan dengan sistem imun. Dokter akan memberikan imun booster multivitamin untuk membantu dongkrak sistem imunnya. Yang kedua, karena ada muntah, ada diare, pasti dehidrasi, apalagi tidak mau makan. Dokter pasti akan memberikan infus. Apakah infusnya harus lewat pembuluh darah? Iya, wajib. Apakah boleh sediaan infus yang untuk minum? Tidak. Selama dia ada muntah. Kenapa? Ketika ada muntah, kita kasih minum lagi, dia makin muntah. Yang ada kondisinya makin lemah. Terus obat-obatan lain apa? Karena dia ada muntah, ada diare, pasti dokter akan memberikan obat anti muntah untuk meminimalisir biar intensitas muntahnya berkurang. Obat diare biar gejala diarenya nggak makin parah. Antibiotik wajib. Namanya muntah, diare, imun turun, penyakit lain gampang masuk. Jadi antibiotik fungsinya bukan untuk mengobati si parvonya, tapi untuk mencegah atau meminimalisir kalaupun ada infeksi lain masuk, tidak makin memperparah kondisi.
Untuk makanan bagaimana? Awal-awal pasti akan diberikan makanan yang teksturnya lembut dan nutrisinya lebih tinggi. Makanannya apa? Paling sering dokter memberikan produk recovery. Karena recovery dia teksturnya lembut, terus kandungan nutrisinya lebih tinggi dibanding makanan biasa. Ketika dia sudah mulai tidak muntah, terus gejala diarenya berkurang, biasanya dokter mulai akan mengganti makanannya ke makanan gastrointestinal. Tapi kalau gejala diare sudah tidak ada, bisa ke makan normal kembali. Dan ini berlangsung 10-14 hari. Meskipun contoh 3 hari, 4 hari sudah mulai membaik, jangan lengah karena virusnya masih aktif. Jadi harus benar-benar dipastikan kondisinya stabil dan aman selama 10-14 hari.